Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Ila hadrati khususon mu'allifi hadal kitab, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i masyaihina wa ulama'ina khususan Kiai Haji Zainal Abidin Abah Haji Banten Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas sedikit di hikmah yang ke-246. Nanti dilanjut dengan hikmah 247. Pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, Inna ma wasa'akal kaunu min haitsu jismaniyatika walam yasa'aka min haitsu subuti ruhaniyatika. Pastinya alam dunia ini luas menampungmu dari fisikmu, tetapi tidak dapat menampungmu dari sisi ruhanimu. Itu kemarin di hikmah yang ke-246. Jadi manusia itu terdiri dari jismani dan ruhani. Dunia ini adalah tempat untuk jismani, jasad kita. Karena munasabah, karena ada yang persamaan antara jasad dan bumi. Jasad ini asalnya dari tanah, bumi ini tanah. Sumber kehidupan jasad ini dari tanah. Oleh karena itu jasad kita tinggalnya di bumi. Tetapi yang kedua, di tubuh kita ini ada yang disebut dengan ruh, ruhani. Ruhani kita tidak tinggal di bumi. Ruhani kita ada di alam malakut. Jadi manusia itu fi mulkihi wa malakutihi, antara alam mulki dan alam malakut.
jasadnya ada di alam mulki, ruhaninya ada di alam malakut, ada di alam malaikat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RPM, makanan jasad seperti kita tahu, sayuran, minum-minuman, terus makanan jasad itu buah-buahan, seperti itu. Bal gidauha al-adkaru wa du'a wa qiraatul Qur'an wa ghairuha minat ta'at. Tetapi kalau makanan ruh itu beda. Kalau ruh itu makannya tidak bisa makan dengan daging, tidak bisa makan dengan minuman, tetapi makanan ruh itu adalah zikir, doa, qiraatul Quran, sholawat, itu makanan ruh. Talabul ilmi itu makanan ruh. Jika kita menghadiri talabul ilmi, itu ruh kita sedang makan. Jika kita membaca Al-Quran, ruh kita itu sedang makan. Jika kita membaca sholawat, ruh kita itu sedang makan. Fahimatul insan ila gida'il jismaniyah wa nadaruhu lahu yakhuduhu ilal asfalis sabilin. Manusia jika mementingkan kepentingan jismani saja, yang dipentingkan hanya makanan, minuman yang enak, gak ada ingatan-ingatan ke ibadah, maka manusia tersebut akan menjadi lebih rendah, serendah-rendahnya. Manusia kalau memikirkan hanya yang dimakan saja, maka manusia akan menjadi rendah, serendah-rendahnya, lebih rendah dari binatang. Balhum adol. Wahimatuhu wa nadaruhu ila ma yuqaribuhu ila Allahi minat ta'ati wa yarfa'uhu ila a'lal a'iliyin. Tetapi sebaliknya, jika manusia mementingkan ruhaninya, mementingkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana agar dirinya bisa dekat dengan Allah, bagaimana agar hatinya selalu khusyuk dalam ibadah, itulah manusia akan diangkatkan oleh Allah lebih tinggi-tinggi derajatnya. Kalau tinggi manusia bisa menyamai malaikat, bahkan bisa lebih dari malaikat, tetapi rendahnya manusia bisa rendah daripada hewan. Kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun daib. Banyak sekali orang yang sehat jismaninya, jasadnya sehat, tidak sedang sakit, jasadnya, badannya sehat. Waruhuhu maridun daibun, tetapi ruhaninya lemah, ruhaninya sakit, sehingga bisa dilihat ruhani sakit itu tidak kuat, malas ibadah. Badannya sehat, kakinya sehat, tetapi diberjalankan ke masjid berjamaah, kakinya tidak mampu. Itu namanya sakit ruhaninya, sehat jasadnya. Wa kam min insanin sakimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyun. Dan berapa banyak manusia yang sakit jasmaninya, tetapi ruhaninya sehat. Walaupun jasmaninya sakit, tetapi walaupun pakai roda, kursi roda, tetapi zikir dapat banyak, sholawat dapat banyak, baca Quran senang terus saja. Itu adalah orang yang sakit jasmaninya dan sehat ruhaninya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RPM yang dirahmati Allah, sukmul jismi yantahi bil mauti wa sukmul ruhi yantahi binar. Kalau orang yang sakitnya hanya jasad, dia ujung-ujungnya adalah kematian. Wa sukmul ruhi yantahi binar. Tetapi kalau orang yang sakitnya ruhani, ujung-ujungnya adalah neraka. Beda. Kalau orang yang sakitnya badan saja, jasad, paling ujungnya mati. Tetapi kalau orang yang sakitnya ruhani, ujungnya itu kematian. Jadi sampai dibawa mati, kalau orang yang sakitnya ruhani, ujungnya neraka. Jadi kekal. Kalau yang sakitnya ruhani. Oleh karena itu, yan bagi lil insan ayah tama bi islahi ruhaniyatihi fauqah timamihi bi islahi jismaniyatihi. Nah, oleh karena itu semalam sudah dikasih tahu bahwa penting bagi manusia
lebih mementingkan kemaslahatan ruhaninya di atas mementingkan kemaslahatan jasmani. Karena apa? Karena kalau jasmani sakit dia ujungnya mati, kalau ruhani sakit ujungnya ke neraka. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan tanda-tanda ruhani kita sedang sakit atau ruhani kita sedang sehat. Nah, ada 4 tanda ruhani kita sedang sehat. Berarti lawannya, berarti ruhani kita sedang sakit. Yang pertama adalah khifatut ta'at, rajin berbuat taat. Kalau kita rajin berbuat taat, itu seperti orang yang sehat jasmaninya. Kalau orang sehat jasmaninya, makan apapun dia enak, makan bakso enak, makan timun enak, makan nasi enak, minum apapun enak, karena orangnya sedang sehat jasmaninya. Kalau makan yang ada garam-garam banyak, puyeng, oh berarti sedang punya penyakit darah tinggi. Kalau makan yang hijau-hijau, sakit kakinya, asam urat, oh berarti lagi sakit. Nah, tetapi kalau orang sehat, makan apapun enak. Begitupun kalau ruhaninya sehat, hifatut taat, orang tersebut akan enteng melaksanakan taat, enteng di bawah tahajud, enteng di bawah baca Quran, enteng di bawah sholawat. Pertama itu. Yang kedua, halawatu waladatuha, lezat dan nikmat dalam ibadah. Itu adalah ciri ruhani yang sehat. Yang ketiga, khaufu fautiha, ada ketakutan ketinggalan kita, kehilangan kita melakukan taat. Dan yang terakhir, wanadamu fautiha, ada prihatin sedih dikala kita tidak sampai bisa melaksanakan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang semalam kita bahas di hikmah yang ke-246. Dan sekarang kita lanjut ke 247. Musonib mengatakan, al-kainu fil kauni walam tubtah lahu mayadinul guyub masjunun bimuhitatihi wa mahsurun pihaikali zatihi. Orang yang ada di alam ini, fil kaun, orang yang ada di alam dan tidak dibukakan baginya medan-medan yang gaib, maka dia terpenjara dengan sekelilingnya dan terkepung pada bentuk zatnya. Itu judulnya di hikmah 247. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu mawjudun fid dunya alladzi lam yashhad illal qaun wa lam yudrik illal hisa masjunun biadati mahsurun fi basariyatihi. Manusia yang ada di alam dunia ini, mereka kalau dia tidak meyakinkan dan tidak menyaksikan kecuali dunia saja yang kita lihat, tidak melihat kecuali yang kasat mata saja. Kalau kita melihat gunung, kita hanya lihat gunung saja, hati pun ikut gunung, lihat gunung. Kalau kita melihat sungai, mata ini, hati pun melihat sungai saja. Kalau mata ini melihat sesuatu yang di rumah, melihat sesuatu kejadian, hanya kejadian saja, hati pun sama dengan apa yang dilihat oleh matanya. Nah, itu dia terpenjara dengan adat kebiasaannya dan terhingga pada kemanusiaannya. Wa madama kadzalika fa huwa mahjubun anillahi ta'ala. Nah, manusia yang hanya bisa melihat yang terlihat mata, langit terlihat oleh mata, bumi terlihat oleh mata, hewan terlihat oleh mata, pohon-pohonan terlihat oleh mata, manusia terlihat oleh mata. Manusia yang hanya bisa melihat yang terlihat oleh matanya saja, dia tidak bisa melihat dengan mata hatinya di balik apa yang terlihatnya. Orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang hanya mengurus jasmani. Jadi dia hanya ngurus jasmani saja, nggak mengurus rohani.
Karena kebiasaannya mengurus jasmani, jadi timbul yang dilihat A, hatinya pun A. Yang dilihat B, hatinya pun B. Itu. Orang tersebut disebut orang yang mahjubun anillah. Orang yang terhalang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan sehari-hari kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Ucapkan sehari-hari kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi tidak berbekas. Tetapi tidak menjadikan bekas menempel di dalam hati. Masuk ke kolbu. Karena hanya di lisan saja. Karena ucapannya hanya di lisan saja. La haula wala quwata illa billah, itu hanya di lisan saja. Tidak sampai ke kolbu. Tidak sampai ke hati. Nah, hikmah ini akan menjelaskan itu. Jadi supaya kita kemarin sudah tahu bahwa orang yang mementingkan jasmani, akibatnya dia begini. Kemarin tuh. Dia akan terdinding lupa dengan Allah. Dan kalau orang yang jasmaninya dipentingkan, kalau dia sakit, paling mati larinya. Tetapi orang yang mementingkan ruhani, dia akan sehat ruhaninya. Dan kalau sakit ruhaninya, bahaya dia. Akan terbawa ke neraka. Nah, qala ba'duhum man lazima hadzal qaun wa kasurat himmatu alaihi wa la yakhlusu qalbuhu ila syuhudil mukawwini fahuwa fi khatarin zawalil imani la siyama idintihai ajalihi. Nah, orang yang terbiasa hanya melihat dohir tanpa melihat batinnya, ini bahaya. Kalau sampai kita sampai mati ke bawah seperti ini bahaya, akan menjadikan hilang iman kita. Kalau kita hanya melihat apa yang kita lihat. Contoh, orang yang hanya berpikir yang menyembuhkan itu adalah obat. Orang yang sakit, yang menyembuhkannya itu adalah obat. Hatinya pun tidak bisa menyaksikan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tetapi hatinya itu mengikuti lisan. Kata lisan yang menyembuhkan orang sakit itu adalah obat. Hatinya pun mengatakan benar obat. Orang kalau sakit nggak minum obat, mana sembuh dia? Dia sembuh karena minum obat. Nah, hatinya ikut seperti itu. Itulah mahzubun, orang yang terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia hanya melihat yang kasat mata saja. Karena dia terlihat, terasa minum obat, lalu ada sembuh. Lalu dia hatinya pun meyakinkan bahwa sembuhnya itu dengan obat. Nah, ini mahjubun. Atau contoh lagi, orang yang usaha, orang yang dagang, yang mendatangkan rezeki itu usahanya. Kalaulah tidak usaha, dari mana akan datangnya rezeki? Kalau tidak jualan, dari mana akan datangnya rezeki? Nah, dia tidak bisa menyaksikan, hatinya tidak bisa menyaksikan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Kenapa dia tidak menyaksikan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya? Karena dia hidupnya hanya mementingkan jasmani. Sehingga apa yang ia lihat itulah yang ia yakinkan. Karena dia pagi-pagi pergi ke pasar lalu dia jualan pulangnya dapat untung. Itulah yang ada dalam pikiran dan hatinya. Bahwa yang memberi rezeki itu adalah pasar. Yang memberi rezeki itu adalah tani kita. Yang memberi rezeki itu adalah kita di kantor. Karena apa? Karena ruhaninya tidak berjalan, tidak bergerak. Hanya jasadnya saja. Jamaah RPM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'duhum man syahida hadal qaun walam yashhad annahu fi'lullahi fa walam yahruj minal hayyijil muba'adina walam yu'adda min ashabil yamin. Barang siapa yang menyaksikan alam ini,
Yang namanya alam itu baik manusia atau hewan atau pekerjaan manusia dan hewan. Itu namanya alam. Jadi alam itu masih wallahi sesuatu selain Allah, itu namanya alam. Barang siapa yang menyaksikan alam ini, matanya menyaksikan alam, tetapi hatinya tidak menyaksikan bahwa itu adalah perbuatan Allah. Ada orang yang baik ke kita, kita hanya menyaksikan apa yang dilihat oleh mata. Kata mata kita yang baik itu si Fulan, hatinya pun mengatakan si Fulanlah yang baik. Maksudnya begitu. Nah, dia tidak menyaksikan bahwa si Fulan baik itu adalah perbuatan Allah. Maka orang tersebut tidak akan keluar dari belenggu-belenggu. Tidak akan keluar dari golongan-golongan orang yang dijauhkan dan tidak termasuk golongan ashabul yamin. Nah, jadi harus bagaimana kita? Nah, kita harus ada di posisi paling bawah. Yang paling bawah itu ini. Waman syahida hazal kaun wa annahu fi'lullahi ta'ala fahuwa min ashabil yamin. Barang siapa yang menyaksikan makhluk ini, disaksikan oleh matanya, dan hatinya menyaksikan makhluk ini merupakan perbuatan Allah, fi'lullah, maka dia termasuk golongan ashabul yamin, golongan orang-orang yang akan dikesurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun sekarang di dunia ini, mendengar apapun yang terjadi, itu adalah makhluk. Hatinya menyaksikan itu semua perbuatan Allah. Ada orang yang baik, hati menyaksikan perbuatan Allah. Ada orang gini, perbuatan Allah. Ada apapun, perbuatan Allah. Di hatinya sudah menyaksikan, meyakinkan itu perbuatan Allah. Karena orang yang baik tidak pernah akan terjadi baik kalau dia tidak ada hidup. Sedangkan dirinya tidak hidup, tetapi dihidupkan oleh Allah. Berarti ada perbuatan yang menghidupkan, yaitu Allah. Dia baik, bukan sifat dia baik. Dia itu hanya dibaikan kepada kita. Berarti yang baik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tersebut baik kepada kita, itu perbuatan Allah, dibaikan kepada kita. Jadi lisan kita melihat, mata kita melihat orang yang baik terhadap kita, hati kita menyaksikan bahwa ini perbuatan Allah. Nah, itu paling dasar. Harus begitu di dalam hati kita. Mau tidak mau harus ada begitu. Nah, melihat orang yang taat, melihat orang yang sedang ibadah, lisan kita mengatakan, oh, dia rajin ibadah ya, baik sekali dia rajin ibadah. Hati kita mengatakan itu perbuatan Allah, fi'lullah. Inilah yang disebut dengan mayadinul guyub, medan-medan guyub yang tadi dikatakan oleh musannif, al-qainu fil qauni walam tubtah lau mayadinul guyub masjunun bimuhitatihi. Itu judulnya. Jadi ini sudah mulai keluar dari penjaranya, dari penjara perasaannya. Yang tadinya hatinya mengikuti apa yang dilihatnya, sekarang hatinya beda. Kalau melihat apapun matanya, hatinya hanya menyaksikan itu semua adalah perbuatan Allah. Orang yang sudah mampu, orang yang sudah Allah mampukan seperti ini dalam hatinya, maka ia tidak akan lagi ada penyakit dendam. Maka dia tidak akan lagi ada penyakit sombong. Maka dia tidak akan lagi ada penyakit iri, dengki, ujub. Karena apa? Karena dia menyaksikan semuanya adalah perbuatan Allah. Ada orang menyakiti ke kita, ada orang yang memfitnah ke kita. Kita yakinkan dalam hati bahwa fi'lullah itu adalah perbuatan Allah. Artinya Allah berbuat seperti itu untuk ke kita melalui seseorang. Ada hikmahnya, ada tujuannya. Itu orang sudah mulai dia berjalan hatinya. Satu itu.
Wa man syahida hadzal qaun annahu madharun li sifatillahi ta'ala fahuwa mahdudun lisalikin. Dan barang siapa yang menyaksikan ini makhluk. Makhluk ini harus ingat, tadi kata Pak Ustadz, yang disebut dengan makhluk itu adalah manusia, hewan-hewan, atau apapun, dan termasuk perbuatannya. Itu makhluk. Karena makhluk itu adalah ma siwalois, sesuatu yang selain Allah. Salat kita makhluk. Nah, pahala salat kita makhluk. Makanan makhluk, kita makhluk. Makhluk itu yang diciptakan Allah. Wa man syahida hadal kaun, orang yang menyaksikan makhluk ini. Wa annahu madharun li sifatillahi ta'ala, makhluk itu adalah tempat dohirnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat-sifatnya. Allah menampakkan sifat-sifatnya. Madharun li sifatillahi ta'ala fahuwa mahdudun lisalikin, maka orang itu adalah mahdudun lisalikin, disebut dengan salikin. Kalau yang tadi ashabul yamin, orang yang hatinya melihat ke pekerjaan Allah, itu ashabul yamin. Kalau sekarang matanya melihat makhluk, hatinya melihat sifat-sifat Allah. Matanya melihat orang yang baik, hatinya bukan lagi menyaksikan pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Tetapi dikala matanya melihat orang yang baik, hatinya menyaksikan bahwa itulah Allah yang maha baik, Al-Ihsan. Begitu mata kita melihat orang yang kaya, hati kita melihat, menyaksikan Al-Ghaniyu, Allah lah yang maha kaya. Nah, itu berarti salikin, sudah naik dari level yang satu ke level yang dua. Yang ketiga, yang terakhir, wa man syahida hadzal qaun wa annahu mawjudun billahi ta'ala fa huwa minal wasilina muqarrabin. Barang siapa yang menyaksikan alam ini adanya diadakan Allah, manusia ini adanya diadakan Allah, hidupnya dihidupkan oleh Allah, mampunya dimampukan oleh Allah, semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang termasuk golongan yang sudah sampai atau disebut dengan wasilin. Nah, jadi jika belum sampai di antara tiga golongan ini, kita harus keluar dari kelompok muba'adin, kelompok yang dijauhkan dari Allah, yang selalu di pikiran kita, di ingatan kita yang kita ingat adalah alam semesta. Tidak ada ingatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita dengar, yang kita lihat, tembus ke hati, sama seperti itu. Kalau mata melihat gedung, kalau hati pun ikut melihat gedung. Tetapi kalau orang yang tadi, kalau matanya melihat gedung, hatinya ada yang melihat bahwa perbuatan Allah, itu fi'lullah, ada yang melihat bahwa sifatnya Allah, ada yang melihat bahwa tidak ada semua itu, yang ada hanya, yang wujud hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RPM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, caranya bagaimana supaya hati kita berfungsi? Caranya bagaimana supaya kita ada senang dalam zikir, dengan metode, dengan cara supaya mata hati kita bisa melihat makhluk? Caranya adalah di dalam zikir riadohkan kalimah la ilaha illallah, mulai dari tahapan yang paling rendah, naik ke yang kedua, naik ke yang ketiga. La ilaha illallah, yang pertama maknanya la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ruh kita melihat bahwa tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tidak ada berbuat kecuali Allah. Tidak ada berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dagang ke pasar, kita dapat untung, tidak ada yang berbuat kecuali Allah.
kita diberikan rugi, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, itu di dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, nah itu namanya kita sudah tergolong ashabul yamin. Dan praktek begitu tidak bisa begitu saja, harus lama latihan terus. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang belum atakoh, kalau bisa atakoh dulu, semua atakoh dulu, atakoh sugro dulu, agar dipakai latihan zikir. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin hilang sirna dari pikiran, hilang sirna dan Allah berikan pertolongan, zikir yang benar, zikir la ilaha illallah, hancur karena semuanya. Kalau zikirnya pakai ilmu. Di antara zikirnya yang pakai ilmu adalah yang pertama ditembus dia fi'lullah. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu roh yang melihat. Yang kedua, la ilaha illallah, melihat alam semesta ini oleh hati kita. Di dalam kalimat la ilaha illallah, maknanya la murida illallah, la murida illallah, la qadira illallah, la hayata illallah, la nafi'a illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Nah, kalau tadi hati kita ke perbuatan Allah, sekarang naik level. Hati kita melihatnya ke sifatnya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita tidak ada yang berbuat, tidak ada yang kuasa kecuali Engkau ya Allah, tidak ada yang berkehendak kecuali Engkau ya Allah, tidak ada yang hidup kecuali Engkau ya Allah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Engkau ya Allah. Terus begitu ibu, wirid begitu sampai sebulan, 2 bulan, sampai terbiasa. Bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil melaweng. Bukan begitu. Mana bisa jalan kalau begitu. Tetapi diartikan. Pertama kita ingat ke fi'lullah, ke pekerjaan Allah. Kalau sudah bisa di situ naik ke sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang melihatnya adalah sir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menyaksikan kebaikan Allah. Kita menyaksikan qadirannya Allah, muridannya Allah. Nah, yang terakhir, kalau sudah bisa, naik lagi. Wiridnya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap wiridnya, tetapi maknanya yang beda. Nah, bagaimana? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita mengatakan la ilaha illallah, di dalam hati kita meyakinkan, menyaksikan bahwa tidak ada yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya hanya diadakan, bukan ada. Kalau namanya diadakan, hakikatnya tidak ada. Karena yang adanya itu yang mengadakan. Yang namanya diadakan, satu saat tidak ditiadakan oleh yang mengadakan, jadi tidak ada. Jadi hakikatnya makhluk itu tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Engkau ya Allah, yang ada itu hanya Engkau. Nah itu sir. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan untuk zikir dengan makna-maknanya, sehingga kita lebih mementingkan urusan ukhrawi, urusan ruhani kita, dan semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.